Selamat pagi guys, kembali lagi Kupas Tahu, Kupas Tuntas Tambah Ilmu 2021. Mohon maaf, hari ini kita agak mundur, jadwalnya jadi 16.30 mulainya, yang biasanya jam 4 ya guys ya. Karena tadi kita seseruan bareng sama Isyana Saraswati, the one brand ambassador kita, Oriflame Indonesia, terus begitu ada Ani Amananta juga. Jadi kalau teman-teman tadi ikutan di room sebelumnya gitu, itu seru banget. Karena kita juga kasih surprise buat Isyana. Oke, tapi hari ini nggak bakalan kalah serunya ya, karena hari ini masih tetap dengan BFF Novi ya guys ya, seperti biasa setiap hari masih Kupas Tahu masih menemani teman-teman semuanya untuk ngabuburit, daripada ngabuburit di luar padat macet ya kan, banyak orang gitu. Lebih baik di rumah aja terus gitu sambil dengerin Kupas Tahu. Kalau hari ini Novi ditemanin salah satu cewek ya. Ini sebenarnya masih sekolah sebagai bisnis administrasi, tapi dia tetap full time Oriflame. Dan yang uniknya lagi, teman Novi ini merekrutnya ini banyak banget anak-anak millennials dan Gen Z. Dan ini penting banget buat kita, apalagi khususnya meyakini anak-anak Gen Z untuk bisnis Oriflame itu seperti apa, untuk ngejalanin atau ngejual produk Oriflame itu seperti apa. Ya udah, kita dengerin aja tipsnya gitu kan, terus kisahnya dari Rika Anggraini. Yeay. Hai. Apa kabar Rika? Baik sekali Kak, baik. Rika, kamu lagi di mana ini sekarang? Rika tinggal di mana sih? Aja, Kak. Aku tinggal di Makassar, tapi sekarang lagi di kampung. Oh, di kampungnya di mana? 12 jam dari Makassar. Wow. 12 jam berarti di mana? Di mana? Di kota apa? Aku di Luwu Utaranya. Nama kotanya apa? Ya, Kak. Nama kotanya apa? Ya, aku di Luwu Utaranya, di desa. Oh. Oh, oke. Iya, oh, di desanya. Oke. Ah, Mamuju. Oh, kamu di Mamuju. Gimana, Kak? Suaranya Kak Novi. Kamu di Mamuju? Enggak, Kak. Aku di Luwu Utara. Oh, bukan di Mamuju. Oke. Oh, bukan. Oke, aku dengarnya enggak, soalnya keputus-putus, Rika. Oke. Rika, kalau kayak gitu boleh kenalin aja Rika, biar kita semuanya dan Novi juga bisa kenal Rika deh. Silakan Rika. Oke, selamat pagi semuanya. Kenalin, nama aku Gusti Agung Rika Ami, dan aku akrabnya disapa Rika, teman-teman. Aku asalnya dari Makassar, dan sekarang level di Oriflame ini adalah Direktur Oriflame, dan kualifikasi senior direktur juga. Didoain semoga lancar-lancar closingnya, didoain juga buat teman kita semua di sini lancar naik levelnya, kita bisa ketemu di Seoul nanti. Dan sekarang kesibukan Rika cuman full time Oriflame aja. Rika itu lulusan D3 Administrasi Bisnis satu kampus swasta di Makassar, teman-teman. Rika join Oriflame-nya sejak SMK kelas 3. Itu ingat banget pas sibuk-sibuknya ujian sekolah, ujian nasional, dan Rika baru buat KTP. Di situ Rika pakai KTP-nya untuk jadi Oriflame. Sampai sekarang Rika udah 5 tahun di Oriflame. Yeay, berarti Rika 5 tahun di... Suara aku jelas, Kak? Jelas.
Kak. Rika masih dengar suara Novi? Rika masih dengar suara aku? Oke. Rika masih dengar ya suara aku ya? Kayaknya sinyalnya Rika juga masih belum bagus ya guys ya. Suaranya agak putus-putus Kak. Jaringan aku Kak. Tapi dengar nggak suara aku? Lagi di kampung. Oh iya, nggak apa-apa sih. Masih putus-putus aja. Iya. Iya, berarti suaranya Rika ya guys ya, maksudnya sinyalnya sih, sinyalnya kayaknya lagi kurang bagus di kampungnya. Coba aku minta nomor teleponnya Rika ya. Kali aja kita bisa telepon, jadi kita bisa melalui telepon aja Rika. Bentar ya guys, Novi sambil japriin untuk minta nomor telepon Rika. Semoga kita bisa telepon Rika biar kita dengar ceritanya Rika hari ini. Sebentar ya. Kak, ini sudah jelas? Rika, aku telepon kamu aja ya Rika ya. Oke guys, kita coba telepon ya Rika ya. Oke, Kak. Oke, tetap nggak bisa nih Rika. Aku juga telepon tapi Rika coba matiin aja, Rika coba keluar aja dari room, terus biar kita teleponan, jadi aku biar bisa telepon Rika. Oke guys, inilah aku lagi usaha untuk telepon Rika ya. Tapi sama sepertinya tidak bisa juga guys. Oke, aku sempat nelpon juga Rika ya. Ini lagi usaha. Aku mau nanya deh. Wah, sayang banget nih aku. Oke. Siapa yang mengikuti Kupat Tahu dari hari pertama sampai hari ini? Boleh deh ditulis di komen ya, guys ya. Tapi sayang tadi udah apa ya namanya? Udah kasih giveaway sih kita tadi di acara yang sebelumnya. Oke, ini dia Rika yang nelpon. Hai Rika. Halo Kak. Oke. Maaf Kak. Enggak apa-apa. Ini malah lebih jelas kalau kayak gitu. Kita langsung aja ngobrol ya pakai telepon nggak apa-apa. Yang penting suaranya Rika jelas. Boleh deh untuk kenalan lagi deh Rika, silakan. Oke, makasih Kak. Selamat pagi teman-teman. Aku kenalan ulang lagi ya. Nama aku
Ibu Setiagung Rika Anggraini. Suaraku jelas, Kak? Aku jelas. Teman-teman gimana, dengar nggak suaranya Rika? Nggak apa-apa Rika, sambil ngobrol aja. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang bilang nggak jelas, pasti akan nulis di komen kok. Ya, nama aku Ibu Setiagung Rika Anggraini dan aku akrabnya disapa Rika. Sekarang lagi full time Oriflame aja dan level di Oriflame saat ini Direktur Oriflame, sedang kualifikasi senior direktur juga, dan aku ini lulusan D3 Administrasi Bisnis dari salah satu kampus di Makassar, dan aku join Oriflame-nya itu sejak SMK kelas 3, Kak, dan sekarang udah 5 tahun di Oriflame. Pernah dapat tiket gratis manajer seminar di Jakarta juga dari Oriflame, dan beberapa kali lolos program, salah satunya program Share Your Passion dari Oriflame. Itu Rika dapat uang tunai 15 juta, itu umur Rika masih 20 tahun, dan sekarang Rika udah 22 tahun. Wow, oke. Berarti Rika join Oriflame itu dari usia SMA 17 tahun lah ya? Iya Kak, 18 tahun. 18 tahun ya, terus udah gitu sekarang usia 21 tahun. 22 Kak. Oh sekarang 22? Iya. Oke, 5 tahun ngejalanin Oriflame, sekarang title-nya Rika adalah Director, tapi lagi kualifikasi untuk menutup title selanjutnya yaitu Senior Director. Kurang berapa kali lagi Rika? Sekarang aku rekualifikasi Kak, dengan yang baru. Oke, rekualifikasi. Ini baru pertama, bulan lalu? Iya Kak. Oke, bulan lalu baru rekualifikasi kembali ya untuk Senior Directornya. Semoga lancar ya Rika ya, karena kan dengan program Grow kan ini kamu harusnya bisa. Ya kan, lumayan soalnya. Oke, Rika boleh kamu cerita nggak sih, karena kan yang aku dengar ini kamu tuh banyak banget merekrut khususnya ya anak-anak seusia kamu, khususnya adalah millennials dan Gen Z, karena gimana sih cara meyakinkan mereka itu untuk mau kayak jualan produknya Oriflame, terus gitu kayak mau ngejalanin bisnisnya Oriflame gitu. Oke, jadi aku lebih ke branding sih Kak. Branding aku waktu aku kuliah itu lebih ke gimana sih menyenangkan berbisnis Oriflame ala anak-anak milenial. Jadi kan Oriflame ini benar-benar menurut aku Oriflame ini bagus banget sih untuk anak-anak milenial seumuran aku. Karena waktu kerjanya yang fleksibel juga, apalagi kalau misalnya anak kuliahan ya Kak, itu lumayan padat juga jadwalnya, lagi kuliah, organisasi, dan dari situ menurut aku Oriflame ini salah satu bisnis yang bisa dicoba untuk kita yang mungkin waktunya kurang, tapi kita bisa ngatur sendiri waktunya. Dari branding itu, mereka sering-sering aja branding gimana menyenangkan membangun bisnis di Oriflame yang waktu kerjanya bisa diatur sendiri dan punya banyak kenalan juga, punya banyak teman di Oriflame dengan segala support dari komunitas juga, dari Oriflame-nya juga. Dan dari situ karena brandingnya Rika udah jadi, udah dikenal, dari situlah Rika bisa rekrut anak-anak milenial yang seumuran Rika. Oke, berarti mereka itu memang lihat brandingannya Rika ya? Iya Kak. Terus Rika sendiri tapi masih tetap aktif atau tetap melakukan namanya untuk posting branding itu rajin, rutin? Iya Kak, jadi emang branding itu kayak nggak selamanya menurut Rika pribadi, branding itu kayak kita membuat nama gitu Kak. Kita mau dikenal sebagai apa sama orang. Misalnya untuk Rika pribadi, Rika pengen dikenal, kalau kemarin Rika fokusnya branding, pengen dikenal sebagai mahasiswa yang lulus, akhirnya nggak perlu kemana-mana, cukup full time Oriflame aja, bisa punya penghasilan dari rumah, bisa punya bisnis, membangun bisnis dari rumah,
dan itu yang Rika fokusin. Oke, jadi yang difokusin sama menceritakan tentang diri, lebih menceritakan tentang diri kita pribadi gitu. Oke, menceritakan diri pribadi Rika, ya. Berarti yang dijual adalah Rika masih kuliahan tapi bisa bisnis Oriflame secara full time, seperti itu. Iya Kak. Jadi tadi Rika jelasin, berarti Rika brandingnya itu adalah kepada diri sendiri, berarti yang Rika jual itu adalah menceritakan Rika ini masih kuliah tapi tetap menjalankan Oriflame-nya adalah secara full time. Kalau kemarin waktu Rika masih kuliah, sekarang kan Rika udah lulus Kak. Jadi waktu Rika masih kuliah, Rika fokusnya branding tentang gimana sih Rika ini yang Oriflame-an membuat ya nanti setelah lulus kuliah kita udah punya nih bisnis yang bisa diandalkan dan buat kita nggak perlu lagi nyari kerja di luar, cukup mengandalkan Oriflame aja kita bisa punya penghasilan dari rumah gitu. Tapi kalau sekarang gimana kondisinya? Karena kamu sudah lulus, jadi apa yang kamu lebih tonjolkan ke diri kamu? Kalau sekarang aku lebih fokus ke gimana kita bisa punya penghasilan tambahan. Mau kita lagi kerja atau kuliah atau sebagai ibu rumah, jadi kita bisa punya penghasilan tambahan dari Oriflame. Oke. Berarti kamu lebih banyak untuk brandingnya adalah di platform Instagram pasti ya? Iya, Instagram, Facebook, itu semua Rika manfaatkan. Mau TikTok juga, Kak. Oke. Anak-anak saya buat video. Oh, lebih banyak buat video ya, Rika? Iya, Kak. Terus kalau untuk produk sendiri, kamu juga biasanya naruhnya di mana? Kalau produk di semua sosial media juga Rika promosi di Instagram juga. Rika kadang buat sorotan tentang review produk Oriflame yang lagi diskon dan yang lagi produk baru setiap bulannya gitu Kak. Perbandingan kamu persentasenya antara kamu branding untuk produk sama untuk menjual kamu sendiri, menonjolkan diri kamu sendiri itu berapa persen? Lebih ke brandingnya untuk diri sendiri. Kalau produk itu kadang aku nyari waktunya Kak. Kadang hari Sabtu, Minggu khususin buat bikin review produk atau mungkin live di Facebook tentang produk gitu. Kalau untuk branding aku pribadi, itu aku lebih sering sih Kak menceritakan tentang pribadi aku. Kenapa? Cerita aku gitu. Oke, terus kenapa kamu untuk branding menjual untuk produk Oriflame-nya sendiri itu malah lebih, maksudnya adalah waktunya lebih sedikit, maksudnya kayak lebih ke arah weekend gitu kan ya? Iya, kadang aku rekrutnya, yang aku rekrut itu lebih tertarik dengan itu sih Kak, dan dengan brandingan aku tentang cerita siapa aku, tentang pribadi aku gitu. Karena menurut aku orang-orang tuh lebih tertarik dari situnya. Oh, oke. Tapi beberapa juga ada yang join Oriflame sama aku karena mereka emang suka sama produknya, karena emang pakai produknya juga. Oke. Berarti memang yang dijual adalah personal branding yang memang menceritakan adalah diri kamu sendiri ya? Iya Kak. Oke. Biasanya yang kamu jual diri kamu sendiri itu untuk menonjolkan diri kamu itu apa? Maksudnya adalah apa yang sudah kamu berhasil di Oriflame? Apa aja sih yang diceritain? Contohnya seperti apa? Contohnya aku sering banget ceritain siapa sih aku ini, latar belakang aku gimana, sampai sekarang aku full time Oriflame, dan itu sih yang sering banget aku ceritain Kak. Oke, maksudnya full time secara, maksudnya pasti kan mereka kan akan lebih banyak kepo gitu loh, maksudnya. Nah, terus
apa yang ditonjolin dari kamu tuh apa gitu? Hanya full time-nya aja di Oriflame? Maksudnya pencapaian-pencapaian aku gitu, Kak. Oke, pencapaian-pencapaiannya ya. Jadi guys, pencapaian-pencapaiannya itu yang ditonjolkan sama Rika untuk personal brandingnya ya. Tapi kalau misalnya untuk produk sendiri biasanya dilakukan Rika itu adalah di waktu weekend seperti itu. Kamu waktu pada saat mengejar senior manager, Rika, itu kan dalam kondisi berarti masih sekolah ya? Iya Kak, masih kuliah. Masih kuliah ya. Terus apa aja yang kamu kerjakan? Ya, waktu aku ngejar senior manager itu kan posisinya aku lagi tugas akhir Kak, lagi sibuk-sibuknya banget mau selesaikan D3 aku, dan bahkan waktu aku closing SM-nya itu bertepatan sama besoknya itu aku mau ujian Kak. Yang aku kerjain emang aku lebih memprioritaskan Oriflame. Waktu kerjanya dari apa yang harus aku kerjain di Oriflame, dari ketemu member, rekrut, branding, itu lebih aku prioritaskan ke Oriflame. Jadi emang menurut aku tergantung waktu kerjanya sih. Oke, jadi nggak mengganggu pada saat kamu sendiri mau lulus untuk D3 kamu? Halo Kak? Berarti pertanyaanku, Rika, tidak mengganggu pada saat kamu mau lulus D3 kamu saat itu mengejar SM? Menurut aku sih nggak yang mengganggu Kak, Oriflame ini. Tergantung dari kita pribadi sih. Pas karena aku udah ngelewatin ya, aku rasa ini nggak mengganggu sama sekali. Bahkan kalau kita bisa ngatur waktunya, semuanya bisa berjalan, keduanya bisa berjalan. SM kamu berapa lama sih, Rika? SM aku aku 2 kali Kak pernah ada di level senior manager. Aku 2 kali pernah ada di level 18%. Oke. Cuman emang naik turun, dan pada saat aku memutuskan untuk fokus dan serius Oriflame-nya, aku ngejar SM itu dalam waktu 4 bulan. Oke. Berarti kamu lebih lama adalah di beauty influencer 18% ya? Iya, 18% itu aku sempat 2 kali, 15% juga sempat 1 kali, 12%-nya 1 kali, dan akhirnya di April kemarin itu aku senior manager dalam waktu 4 bulan. Oke, sekarang pertanyaan. Aku fokus karena kenapa aku ngejar banget SM ini Kak, aku punya tujuan, pengen banget jadi bukti kalau walaupun kita lagi sibuk Oriflame, walaupun kita lagi sibuk kuliah, ya aku pengen jadi bukti nanti setelah aku lulus kuliah, aku minimal pengen punya penghasilan dari Oriflame minimal 7 juta aja dari Oriflame. Makanya aku kejar-kejar banget. Dan akhirnya pada saat aku selesai tugas akhirnya, aku bisa menuntaskan senior manager juga saat itu. Apa yang membuat kamu akhirnya apa yang kamu lakukan gitu pada saat akhirnya kamu mau mengejar SM? Yang kamu lakukan ya, maksudnya adalah kamu tuh ngerjain apa sih, karena kan 18% cukup lama gitu kan, terus kayak gitu akhirnya kamu berubah gitu kan, pasti ada sesuatu tugas gitu kan, atau ada sesuatu apa ya, ibaratnya kayak yang benar-benar kamu tahu akhirnya klik dengan bukan hanya tujuan aja, bukan hanya why-nya kamu yang tadi pengen dapat 7 juta gitu kan, tapi apa sih yang menjadi pekerjaan yang benar-benar akhirnya, oh aku ngelakuin ini ternyata gitu loh. Oke, pertama itu kan aku mulainya dari benar-benar yang level 6% Kak. Itu sama sekali aku nggak punya tim. Jadi pertama yang aku lakukan itu adalah aku pepetin upline. Jadi aku cari upline aku, kalau upline langsung aku nggak bisa dihubungin, mungkin nggak Oriflame lagi, aku langsung cari
upline di atas aku cari upline SGD aku, Kak Ranti. Aku cari Kak Anti, aku ngomong sama Kak Anti kalau aku lagi mau benar-benar serius mau kejar senior manager. Saat itulah aku dibimbing, dibina sama Kak Anti, dikasih to-do list, apa yang diarahin sama Kak Anti aku kerjain. Nah, pada saat itu ada program juga dari Oriflame yang Share Your Passion untuk semua member. Dan dari situ aku rekrut itu bisa aku kerjain offline dan online juga karena waktu itu belum ada pandemi juga kan Kak. Jadi aku lebih ke offline buat sebar katalog juga kadang-kadang di kampus atau enggak di tempat keramaian. Kalau aku kemarin sebar katalognya di mall gitu Kak di Makassar. Dan setelah rekrut aku rajin banget untuk ketemu sama orang-orang yang serius mau bisnis sama aku. Kayak kalau dia memutuskan mau bisnis, aku langsung ketemu dan aku langsung arahin apa yang harus dia kerjakan. Kita kerja bareng-bareng gitu Kak. Okay. Dan nggak putus juga brandingnya di sosial media. Oke, tadi kan kamu bilang ya kalau dulu maksudnya masih bisa lah dilakukan secara offline gitu, walaupun sekarang kita perlahan juga akan ke arah situ lagi online gitu ya. Nah, ya, terus salah satunya adalah kamu bagiin misalnya katalog segala macam itu adalah ke mall. Yang aku tahu mall itu kan sangat susah banget gitu kan. Nah, triks kamu itu seperti apa sih? Gimana Kak? Triks kamu itu saat kamu mau kayak nyebarin katalog di mall misalnya kayak gitu kan ya, karena aku tahu itu kan sebenarnya nggak boleh gitu kan, dan itu susah banget kalau di mall-mall gitu kan biasanya. Nah, triks kamu tuh seperti apa? Aku cari orang yang mungkin lagi nongkrong-nongkrong, lagi yang bisa aku kenal juga Kak. Jadi aku langsung aja datengin buat permisi dulu, buat kenalin Oriflame dulu. Itu sih Kak, langsung gitu. Jadi target kamu banyak orang gitu ya berarti ya? Terus begitu kamu datengin, terus kamu langsung kasih katalognya? Iya, aku kenalan dulu. Kenalan? Tapi rata-rata yang aku temuin itu mereka udah pada tahu Oriflame kan Kak, jadi kita tuh nggak perlu banyak ngomong, mereka udah tahu Oriflame ya gitu. Jadi aku langsung aja serahin, aku bilang siapa tahu mau lihat-lihat katalog Oriflame-nya dulu gitu. Berarti kamu ngasih katalog begitu aja atau biasanya kamu follow up lagi nggak? Atau minta? Iya, aku minta nomor WA-nya buat aku follow up lagi pastinya. Aku hubungin lagi, dan kalau misalnya ada minat atau tertarik, aku mulainya dari produknya dulu sih Kak. Setelah produk, baru aku coba masuk ke nawarin peluang bisnisnya. Kalau misalnya saat itu ada yang nolak, apa yang kamu lakukan? Tetap komunikasi aja di sosial media Kak. Tetap kita saling simpan WA karena menurut aku dan aku pribadi banyak banget dapetin kan nggak selamanya yang nolak itu bakal nolak aja terus, karena mungkin pas dia nolak ya Kak. Kan nolak itu berarti dia nggak ngasih apa-apa dong ke kamu. Saat kamu ketemu misalnya lagi di mall, terus kamu kan tadi bilang kalau lagi kumpul-kumpul gitu, nah terus kayak gitu ada orang pasti menolak dong, nggak mungkin semuanya mau, terus kayak gitu kamu menerima nomor telepon, tukeran telepon gitu, nomor WhatsApp gitu kan. Nah, apa yang kamu lakukan kalau pada saat akhirnya kamu ketemu orang terus langsung ditolak saat itu juga gitu? Kalau aku langsung ditolak saat itu juga ya nggak apa-apa Kak, aku pindah ke lain orang lagi. Karena aku nggak bisa maksain kan. Masa iya kita maksain dia untuk ya udah terima aja katalognya. Oke, berarti ya kamu pindah ke target lainnya ya? Iya Kak. Nggak
gak cuma di mall sih Kak, kalau ada taman yang tempat nongkrong-nongkrong aku datengin juga sama tim-tim aku. Oke, berarti di tempat-tempat yang memang kamu tahu lah ya, dan di situ memang tempat banyak anak-anak yang nongkrong-nongkrong seperti itu target kamu kan ya. Tapi biasanya kamu bawa satu produk nggak sih, atau hanya katalog aja yang kamu bawa? Iya Kak, aku bawa produk yang emang wajib ada di tas aku. Kadang kalau orang-orang yang aku temuin itu minta contoh produknya, pasti selalu aku kasih. Dan kalau masalah produk, aku sering juga buat kayak coba-coba produk Oriflame gratis sama teman-teman kuliah. Jadi aku kumpulin semua produk-produk yang aku punya dan aku undang teman-teman aku untuk cobain. Kadang aku lebih fokus ke parfum. Berarti yang sering kamu bawa di tas kamu itu adalah parfum? Iya Kak, parfum. Untuk bisa dicoba langsung sama orang tersebut ya, kalau misalnya lagi dalam kondisi offline ya? Iya Kak. Oke, itu tadi Rika udah ngejelasin ya guys ya, gimana pada saat mau mengejar SM gitu kan, karena sempat stuck lama 18% gitu, terus akhirnya bukan hanya pepetin upline aja, tapi tetap akhirnya merubah merubah sistem kerjanya Rika gitu kan ya, yang lebih lebih mudah untuk Rika dapetin gitu kan, capai akhirnya dalam waktu 4 bulan setelah begitu lamanya gitu kan prosesnya gitu, akhirnya bisa berhasil jadi SM. Berarti kamu berapa bulan totalnya Rika pada saat kamu join ya di Oriflame terus jadi SM? Itu jadi SM aku tahun ke-4. Oke. Ya. Dan 6 bulannya aku direktur. Oh, jadi langsung ya. Oke, tuh guys, dengerin ya guys ya. Jadi sebenarnya kita tidak melihat berapapun atau maksudnya adalah tidak usah harus cepat gitu kan. Atau mungkin juga ada satu proses gitu kan. Yang penting adalah teman-teman memang menuju ke arah situ gitu. Ya tadi Rika bilang tahun ke-4 justru menjadi senior manajernya, terus bahkan langsung 6 bulan kemudian jadi director. Jadi berarti dia sudah memaintain 6 bulannya itu gitu kan ya, tanpa putus. Iya benar banget. Jadi aku mikir kalau 18% kemarin yang turun naik dan ke 15% itu juga sempat turun naik, aku mikir itu sebagai proses aja. Benar. Sampai akhirnya aku bisa SM bahkan dalam waktu 4 bulan, yang mungkin banyak yang ngerasa, aku awalnya juga gitu Kak, awalnya ngerasa SM jauh banget dan aku nggak mungkin bisa, tapi ternyata pas udah yakin, akhirnya bisa SM dalam waktu 4 bulan. Dan bahkan downline aku pun ada yang SM dalam waktu 3 bulan juga. Oke. Itu dalam waktu 3 bulan pada saat mereka baru join, terus langsung 3 bulan langsung jadi SM. Beda ya kasusnya dengan Rika kan, yang tadi Rika kan karena kan prosesnya lama, malah justru tahun ke-4 baru SM ya. Iya Kak. Oke, tahun ke-4 ya. Jadi ya pokoknya yang penting akhirnya dibukakan gitu kan ya, pintu hati dan akhirnya semua sistem kerjanya Rika, bener kan? Jadi akhirnya tahulah cara yang benarnya seperti apa sih gitu, akhirnya bisa mencapai SM itu. Oke, berarti waktu pada saat kamu director itu lagi ada program double cash award atau jadi dapat 14 juta berarti? Iya Kak. Bahkan itu aku dapatnya syukur banget pas aku wisuda Kak. Itu aku wisuda hari itu dan aku ditransferin juga cash award-nya hari itu. Oh, lumayan ya, jadi bisa buat traktir-traktir gitu kan. Biasanya kan kalau habis wisuda biasanya kan pada orang-orang kan pada minta traktir ya kan. Iya Kak. Jadi menurut aku bisa jadi buku gitu sih Kak, menurut aku. Dan sebagai bahan branding juga, kalau mahasiswa sambil Oriflame ya hasilnya kayak gini gitu. Oke, kalau kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku nanya,
Rika itu pengennya cita-citanya tuh apa sih? Cita-cita aku di Oriflame atau gimana? Enggak, sebelumnya. Maksudnya punya cita-cita apa gitu kan. Tapi akhirnya sekarang jadi bisnis Oriflame itu seperti apa gitu. Iya. Aku sebelum full time Oriflame tuh, aku nggak pernah kepikiran setelah lulus tuh mau Oriflame aja, Kak. Bahkan waktu aku ngambil jurusan administrasi bisnis, sebenarnya setelah lulus itu aku pengen kerja di kantoran, aku pengen kerja di perusahaan gitu, Kak. Cuman makin kesini pas udah dapet banyak dari Oriflame, ya aku mikir kalau aku kerja di luar sama aja dengan aku kerja di Oriflame, sama aja tentang investasi waktu. Gimana kalau aku investasi waktunya di Oriflame aja? Sebelumnya aku punya cita-cita itu pengen kerja di kantoran, di perusahaan. Mau sebagai apapun, mau sebagai sekretaris, mau sebagai admin, yang penting aku kerja di perusahaan. Tapi akhirnya malah sekarang lebih full time Oriflame karena kamu berpikir juga sama aja kan, jadi kantoran gitu kan. Dan bahkan sebenarnya kamu bisa lebih banyak mendapatkan keuntungan justru full time Oriflame ya saat ini. Iya, benar banget. Bahkan sebenarnya banyak juga Kak yang yang nanyain, yang bilang kenapa sih Rika udah lulus nggak nyari kerja aja, kenapa malah di rumah gitu kan Kak. Ya Rika sekarang udah percaya diri banget bilang kalau Rika full time Oriflame. Karena yang dikasih sama Oriflame untuk Rika tuh udah banyak banget. Udah banyak hal yang Rika dapetin di Oriflame, dan bahkan kalau benar-benar kita fokusin, kita full time di sini, akan ada banyak hal lagi ke depan sana. Oke, boleh nggak kamu share apa aja sih yang udah banyak yang kamu sudah dapatkan dari Oriflame? Di antaranya apa aja sih? Itu tadi Kak, waktu aku umur 19 tahun, aku pernah ditraktir sama Oriflame, itu pertama kali banget dari Oriflame ngasih aku tiket gratis manajer seminar di Jakarta. Umur aku masih 19 tahun, itu masih semester 2. Itu juga pengalaman pertama aku naik pesawat karena Oriflame juga. Dan kemarin juga sempat dapat cash award pertama 15 juta dari program Share Your Passion. Itu sebenarnya banyak pilihannya, tapi aku pilih uang tunainya 15 juta. Dan kemarin sebenarnya lolos Bangkok ya Kak, cuman kan diganti jadi uang, jadi Rika dapat 6,5-nya. Cash award juga, Rika juga udah dapetin double cash award. Wow. Jadi banyak ya udah ya, makanya Rika tadi bilang udah banyak sih aku dapetin dari Oriflame. Tadi udah di share sama Rika dapat apa aja dari usia 19 tahun, dapat tiket manajer seminar, dan bahkan itu adalah pertama kalinya, dan manajer seminar itu diadakan di Jakarta, dan itu bahkan pertama kalinya Rika naik pesawat ya, itu dari Oriflame juga, yaitu bukan karena Oriflame aku sampai sekarang nggak naik pesawat kan. Karena aku juga nggak punya tujuan mau kemana kan. Benar. Jadi berkat Oriflame aku juga ngerasain, anak umur 19 tahun waktu itu teman-teman aku kayak yang wow ditraktir ke Jakarta. Iya benar sih, mereka pikirannya adalah oh ditraktir gitu ke Jakarta beneran gitu kan. Nah terus uang sakunya gitu kan segala macam seperti apa. Diajakin nonton artis juga di sana. Judika kan ya, masih inget ya waktu itu ya. Judika, Rosa, Isyana, Gisel, Gading. Iya benar. Wow, itu pengalaman hidup yang terbesar buat kamu saat ini ya. Iya Kak, aku nggak bakal lupa sih pengalaman itu Kak. Iya, karena dengan usia kamu yang masih muda 19 tahun gitu kan ya udah wow, sudah bisa ke Jakarta seperti itu. Wow. Oke, apa namanya Rika, boleh nggak untuk kasih tips sebelum kita mengakhiri Kupat Tahu hari ini? Karena aku tahu sih di Makassar pasti udah buka puasa ya.
Iya Kak. Iya, mohon maaf sebelumnya karena teman-teman jadi, tapi sih tetap banyak yang masuk juga dengerin di Kupat Tahu gitu kan. Tapi aku harus mengakhiri Kupat Tahu hari ini karena teman-teman kan juga buka terus begitu siap-siap untuk tarawih juga ya kan. Boleh silakan, dan ada sholat maghrib juga ya kan. Nah silakan Rika untuk memberikan tipsnya. Iya, sebelumnya aku minta maaf juga buat teman-teman karena mungkin jaringan aku, jadi kita teleponan aja nih sama Kak Novi. Tipsnya dari aku sih, nikmatin aja dulu prosesnya, mau kayak gimana pun kondisi teman-teman saat ini, mau kayak gimana pun masalahnya, mau kayak gimana pun hal yang teman-teman lalui di Oriflame itu, menurut Rika semua masa, semua orang tuh ada masanya dan semua masa ada orangnya. Jadi kalau teman-teman ngerasa saat ini susah di Oriflame-nya, selalu fokus sama apa yang harus kita kerjain. Fokus aja sama apa yang harus kita lakukan. Jangan terlalu fokus sama hasilnya. Karena kalau kita fokus sama hasilnya, kita bakal lupa apa yang harus kita lakukan. Kita bakal lupa sama kerjaan yang harus kita lakukan. Dan menurut Rika, hasil itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah selalu fokus buat ngerjain. Karena di Oriflame itu sebenarnya gampang banget dengan semua support dari komunitas, dari Oriflame-nya juga. Kalau kita ngerjain dengan sungguh-sungguh, tekun, konsisten, itu pasti akan ada hasilnya. Yeay, yang penting adalah pokoknya menikmati prosesnya seperti itu ya Rika ya. Oke, kalau kayak gitu terima kasih banyak Rika untuk waktunya, dan sekali lagi Novi juga minta maaf, mohon maaf karena harus telat ya untuk melaksanaan atau mulai si Kupat Tahunya, dan apalagi kondisinya daerah teman-teman yang Indonesia Timur khususnya sudah lagi dalam buka puasa kayak gitu kan. Oke, Rika sehat-sehat terus ya Rika ya. Iya Kak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa Rika. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, selesai sudah Kupat Tahu hari ini sama Rika, anak Makassar, cewek Makassar usia 22 tahun yang sudah join di Oriflame selama 5 tahun ya, berarti dari usianya 18 tahun ya teman-teman ya. Terus saat ini sudah ada di title director, lagi mau rekualifikasi untuk senior directornya. Pokoknya kita doain semoga lancar untuk Rika tutup senior directornya gitu kan dengan sempurna di tahun ini, dan bahkan punya title-title selanjutnya. Pokoknya naik terus deh sesuai dengan jenjang karir atau sukses rate Oriflame Indonesia. Sekali lagi Novi ngucapin terima kasih, dan besok pastinya Kupat Tahu masih akan ada ya, karena akan sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali lagi kita guys ketemuan di Kupat Tahu. Jadi pastiin aja selalu di warung Kupat Tahu bersama Novi. Terima kasih guys. Bye-bye. Sukses dan sehat-sehat terus. Terima kasih.